semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Fitria Mumtahana dengan NIM 121124110036. Salam kenal juga untuk dosen pengampu mata kuliah Corporate Responsibility Sosial ini, yaitu Pak Ahmad Taufik selaku dosen kita. Hari ini saya di video kali ini saya akan mereview sesi perkuliahan di sesi 9 kemarin tentang hubungan antara CSR, PR, dan bagaimana caranya membuat reputasi perusahaan. Teman-teman sadar gak sih kalau kita dengar kata CSR, yang terlintas di otak kita itu pasti perusahaan bagi-bagi sembako, perusahaan bikin pengobatan gratis, perusahaan foto-foto seremonial pegang papan donasi gitu, ya kan, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, di sesi 9 yang kemarin Pak Ahmad Taufik jelaskan, justru Pak Ahmad itu ngingetin kita dari awal gitu, kalau dari kacamata PR itu CSR itu tujuannya jauh lebih dalam dari sekedar membagi gitu bantuan, yaitu untuk membentuk yang namanya reputasi gitu. Nah, reputasi ini bukan cuman buat konsumen doang gitu, tapi juga ini tuh buat semua pihak yang terlibat, mulai dari karyawan, bos perusahaannya, investor, media, sampai ke pemerintahan. Jadi, yuk kita bahas santai bagaimana ketiga hal ini saling menyambung gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bedanya citra dan reputasi. Ini sering banget kebalik gitu ya. Menurut materi di PPT sesi 9, reputasi itu adalah aset yang enggak berwujud gitu, yang nilainya seringkali lebih mahal daripada aset fisik perusahaan gitu ya. Itu reputasi. Gampangnya gini, kalau misal pabrik kebakaran itu rugi fisiknya gitu kan, tapi kalau nama baik yang hancur, perusahaan itu bisa langsung bangkrut saat itu juga gitu. Nah, citra ini tuh sifatnya musiman gitu, atau situasional. Misal, hari ini kita melihat sebuah brand bikin iklan keren gitu. Terus kita mikir, wah keren ya brandnya, itu citra. Oke, itu citra. Tapi kalau reputasi, itu tuh butuh waktu yang sangat lama karena terbentuk dari kumpulan persepsi orang-orang dalam jangka yang panjang. Makanya kenapa PR itu tugasnya ada di garda terdepan untuk menjaga dan membangun reputasi ini lewat strategi yang jangka panjang. Kita juga nggak bisa instan gitu, bikin reputasi bagus dalam semalam itu tuh nggak bisa. Karena ya tadi, reputasi itu tuh dibangun oleh persepsi orang dalam jangka yang panjang gitu. Menurut teori Hall di materi kita, reputasi ini tuh ditopang sama 3 hal. Yang pertama adalah kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi ini, perusahaan itu untung enggak gitu, keuangannya itu stabil atau enggak gitu. Yang kedua ada perilaku sosial. Di perilaku sosial ini tuh gimana sih cara perusahaan memperlakukan karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu perilaku sosial. Dan yang terakhir ada kualitas komunikasi. Perusahaan ini tuh jujur atau enggak kalau ngomong, transparan atau enggak gitu. Misal contoh nyatanya seperti ini. Bayangin ada bank besar yang untungnya itu triliunan, kinerja ekonominya bagus, tapi ternyata mereka tuh ketahuan buang sampah plastik sembarangan ke sungai belakang kantornya. Nah, berarti di situ perilaku sosialnya itu buruk kan. Nah, pas hal ini ketahuan dan mereka malah bohong atau nutup-nutupin, kualitas komunikasinya itu yang buruk.
maka otomatis reputasi bank tersebut itu bakal hancur walaupun mereka kaya raya gitu. Gitu contohnya. Untuk yang kedua, ini pasti seru banget ya poin yang kedua. Kemarin di kelas, dosen kita sempat mention soal perilaku sosial eksternal atau versus internal gitu. Banyak perusahaan yang sibuk bikin acara CSR buat orang luar tapi lupa sama orang dalam, yaitu karyawan sendiri. Padahal karyawan itu tuh adalah urat nadi utamanya si perusahaan kan. Kata dosen kita kemarin, kontrak kerja sama karyawan itu harus manusiawi. Jangan sampai perusahaan memaksa karyawan kerja 24 jam nonstop, nggak tidur gitu. Karena itu tuh nggak sangat manusiawi banget gitu. Contoh realnya seperti ini. Teman-teman pasti pernah kan lihat di media sosial gitu. Ada agensi atau startup yang karyawannya tuh uh, nge-spill atau curhat gitu kalau mereka tuh kerja lembur sampai tipes, sampai sakit, sampai dibawa ke rumah sakit, tapi nggak dibayar. Nah, bayangin kalau agensi itu sering bikin CSR menyumbang ke panti asuhan, tapi di saat yang sama karyawannya tersiksa gitu. Begitu curhatan karyawannya viral, misal di TikTok, Twitter, atau di LinkedIn, kelar udah. Publik itu langsung ngecap perusahaan itu tuh munafik, pencitraan doang gitu. Makanya kenapa? Makanya kenapa CSR yang bener itu mulainya dari dalam dulu gitu. Dari dalam dibenerin, bikin lingkungan kerja yang enak, kasih jaminan kesehatan kepada karyawan, atau tindakan family day. Kalau internalnya udah bahagia, udah sejahtera gitu, mereka tuh bakal kerja dengan tulus. Dan itu bakal ngasih dampak positif ke reputasi perusahaan. Terus kalau soal dana gitu, kita nggak usah pusing nyari duitnya dari mana. Di Indonesia itu aturan pemerintah lewat UUPT dan juga standar global ISO 26.000 itu udah mewajibkan setiap kegiatan CSR punya budget atau dananya sendiri. Jadi sumber dananya itu udah ada, tinggal gimana nih PR pinter-pinter, si PR dalam perusahaan itu pinter-pinter menggunakan si dana itu dan mengarahkannya supaya lebih tepat sasaran gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak sensitif tapi penting, yaitu greenwashing atau CSR washing. Bahasa gampangnya sih pencitraan palsu. Pencitraan palsu ini terjadi kalau komunikasi PR-nya terlalu lebay atau agresif, tapi aksi nyatanya itu kosong, nggak ada gitu. Ingat ya teman-teman, materi sesi 9, tanpa tindakan CSR yang nyata, PR itu cuman omong kosong doang. Tanpa tindakan CSR yang nyata, PR itu cuman omong kosong doang. Tapi sebaliknya, kalau CSR-nya bagus, tapi PR-nya diam-diam terus, ya masyarakat nggak bakal tahu. Jadi memang harus seimbang antara CSR dan PR ini. Contoh kasus nyatanya seperti ini. Pernah nggak kalian lihat iklan perusahaan tambang atau kelapa sawit di TV gitu, yang isinya hijau banget? Pernah nggak? Mereka nunjukin aksi menanam pohon, lepas menanam pohon, lepas liatin burung gitu. Pokoknya estetik banget deh gitu. Tapi di saat yang sama, kalau kita cek berita, perusahaan itu ternyata lagi konflik lahan sama warga adat setempat yang dituduh setempat atau dituduh ngerusak hutan si perusahaan itu. Masyarakat zaman sekarang kan udah pada pinter dan kritis ya. Kita tinggal cek di Google, cek di media sosial, begitu publik sadar kalau program CSR itu nggak sebanding sama bisnis, intinya yang ngerusak lingkungan, kampanye CSR tadi
justru bakal jadi bumerang yang bikin netizen ngeboikot si brand tersebut gitu. Terus gimana sih biar komunikasi CSR kita itu dipercaya publik dan nggak dibilang cuman pencitraan doang? Di materi PPT kita ada teori dari Morshing dan Schools ya, yang ngebagi 3 cara komunikasi. Cara satu arah, yang pertama cara satu arah atau informasional. Ini model kuno. Kita cuman pasang baliho aja, kami sudah menyumbang 100 juta. Cara ini tuh paling gampang dituduh pencitraannya gitu. Lalu yang kedua, cara komunikasi yang responsif. Kita dengerin kritikan masyarakat, baru kita menjawab dan menanggapi gitu. Lalu yang ketiga ada cara komunikasi yang keterlibatan atau engagement gitu. Nah ini yang paling oke, paling etis dan yang paling efektif gitu. Maksudnya keterlibatan itu gimana? Kita ajak masyarakat dari awal buat mikirin programnya, ngerjain bareng-bareng sampai ikut ngevalidasi atau ngevaluasi programnya. Nah konsep ini juga nyambung sama teorinya Porter dan Kramer soal strategic CSR, yaitu ngeintegrasiin CSR sama bisnis inti kita. Dan ingat, CSR yang sifatnya mencegah, preventif, kayak jaga lingkungan biar enggak tercemar, itu efeknya jauh lebih kuat ke reputasi daripada CSR kuratif yang baru sibuk benerin taman setelah lingkungannya rusak. Contoh gampangnya, program air bersih Aqua di daerah pelosok. Mereka nggak cuma datang, kasih duit terus pulang. Tapi mereka juga ajak warga lokal yang di situ untuk gotong royong, buat bangun pipanya dan ngajarin cara ngerawatnya karena warganya dilibatkan. Nah programnya jadi awet, warganya juga senang dan cerita sukses dari mulut ke mulut, word of mouth, itu bakal jadi komunikasi CSR yang paling jujur dan meyakinkan di mata publik. Gitu. Poin terakhir di sini yang nggak kalah penting. Kita kan tinggal di Indonesia. Pendekatan korporat yang sangat kaku, formal, dan gaya barat gitu, yang pakai surat menyurat doang, itu seringkali nggak mempan di sini, di Indonesia. Di Indonesia kuncinya ada pada pendekatan personal dan kultural budaya. Yaitu lewat apa? Yang paling mudah adalah lewat silaturahmi dan gotong royong. Contoh nyata yang ada di lapangan itu kalau ada perusahaan mau bikin proyek atau pabrik di suatu daerah, PR-nya gak bisa cuma kirim proposal saja ke balai desa. Misal aku buat si perusahaan itu buat proposal terus diantarkan ke balai desa. Tidak hanya seperti itu. Strategi yang paling benar adalah, yang paling mempan adalah pimpinan perusahaannya harus datang langsung, duduk bareng dengan masyarakat setempat, dengan warga setempat, sambil apa? Sambil nyantai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, yang memang diniatkannya tidak seformal itu, tapi pendekatannya lebih harmonis, lebih terasa oleh warga, oleh masyarakat gitu. Ngopi-ngopi, ngobrol, lesehan, dengan tokoh-tokoh yang informal ya tentunya, bukan hanya warga-warga biasa saja, tapi memang dengan warga yang mempunyai kredibilitas gitu ya, seperti ketua RT, kepala
desa setempat itu atau tokoh agama setempat di situ bisa gitu. Kenapa sih harus seperti itu di Indonesia? Kenapa nggak bisa gitu seformal itu? Kayak ini nih, yang punya perusahaan datang, kalian harus gini gini gini. Kenapa nggak bisa gitu? Karena di Indonesia itu uh, seberpengaruh itu gitu tokoh-tokoh informal. Jadi tokoh-tokoh informal ini tuh punya pengaruh moral yang kuat banget gitu di mata warga. Kepercayaan yang warga taruh, kepercayaan yang dijaga oleh seorang tokoh informal itu sangat berarti untuk warga gitu. Jadi kalau misalkan pimpinan si perusahaan menunjukkan wajahnya, dirinya, keterlibatan dirinya dalam bersosialisasi, mau mendengarkan keluhan warga setempat, masyarakat setempat secara langsung gitu ya, tanpa adanya apa namanya, kalau secara langsung tanpa adanya dari orang ke orang, misal anak buahnya yang turun ke lapangan, nanti informasinya diambil oleh si pemimpin si pimpinannya, tanpa adanya itu ya, secara langsung gitu turun ke lapangan dan mau ikut acara kecil-kecilan misalkan yang memang diadakan oleh masyarakat setempat, seperti rapat kecil-kecilan, syukuran, kerja bakti, gotong royong setempat, biasanya di kampung suka ada tiap hari Minggu gitu. Dan si pimpinan ini tuh terlibat di dalamnya gitu. Nah, di situ tuh masyarakat dan warga setempat tuh akan punya perasaan tersendiri gitu. Akan punya rasa dihargainya gitu. Oh, ternyata kita tuh dihargai ya, masyarakat sekecil ini tuh dihargai ya. Hubungan emosionalnya pun lebih tinggi antara mereka tuh. Makanya inilah yang bisa meredam konflik dan bikin reputasi si perusahaan aman dalam jangka yang panjang gitu. Gitu. Oke teman-teman, sebelum saya benar-benar menutup presentasi ini, mari kita rangkum poin-poin penting yang sudah kita bedah dari materi sesi 9 tadi. Ada 4 kesimpulan utama yang bisa kita bawa atau kita ambil. Yang pertama, reputasi itu tabungan jangka panjang. Kita harus ingat kalau reputasi bukan sesuatu yang bisa kita hack atau sulap gitu dalam semalam. Reputasi adalah akumulasi kumpulan persepsi eh, yang dibangun lewat konsistensi antara kinerja ekonomi, perilaku sosial yang nyata, dan kejujuran komunikasi. Ketika tabungan reputasi kita tebal, ia akan berfungsi sebagai asuransi sosial yang melindungi perusahaan saat badai kritis datang. Lalu yang kedua, benahi internal sebelum eksternal. Jangan sampai kita sibuk membuat program CSR yang mewah di luar, tapi lupa memanusiakan karyawan yang di dalam. Karyawan adalah urat nadi utama perusahaan, dan reputasi yang otentik itu selalu lahir dari dalam. Terus yang ketiga, hindari komunikasi yang overclaim atau greenwashing. Publik sekarang sudah sangat cerdas. Daripada pakai strategi komunikasi yang satu arah, yang cuma mengumpulkan sumbangan dan sebagainya gitu ya, lebih baik gunakan strategi yang tadi, keterlibatan, engagement. Ajak masyarakat berkolaborasi dari awal agar dampak CSR-nya itu bisa preventif. Dan yang keempat adalah lokasi strategi lewat kultural Indonesia yang tadi budaya. Rangkul tokoh-tokoh informal seperti ketua RT, tokoh agama setempat dan sebagainya gitu kan. Jadi kesimpulannya, akhirnya CSR dan PR itu adalah hubungan simbiosisme yang enggak bisa dipisahkan. CSR butuh PR untuk bersuara dan PR butuh CSR agar pesannya
punya isi dan tidak menjadi retorika kosong. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.